Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV. Bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxl.com. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan bayang-bayang perang dagang yang kembali menyeruak, dunia mengalihkan perhatiannya ke Skotlandia. Di sana, pada hari Minggu yang tenang, namun syarat ketegangan diplomatik, dua pemimpin dunia, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar pertemuan yang dinantikan banyak pihak. Hasilnya, sebuah kesepakatan tarif yang tidak hanya menghindarkan dunia dari potensi gejolak ekonomi besar-besaran, tapi juga menunjukkan betapa hubungan lintas Atlantik masih memiliki ruang untuk kompromi rasional di tengah arus proteksionisme. Selama beberapa bulan terakhir, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus memburuk. Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk periode kedua, kebijakan perdagangannya semakin tegas dan tanpa basa-basi. Dengan dalih melindungi industri dalam negeri dan memperbaiki defisit perdagangan, Washington memberlakukan serangkaian tarif tinggi terhadap barang-barang dari benua biru. Mobil pabrikan Eropa dikenai bea masuk 25%, baja dan aluminium bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 50%. Tak hanya itu, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif umum menjadi 30% jika kesepakatan baru tak tercapai hingga awal Agustus 2025 ini. Bagi Eropa, ancaman ini lebih dari sekadar tekanan ekonomi. Ia menjadi simbol dari potensi keretakan hubungan transatlantik yang telah lama menjadi poros stabilitas global. Von der Leyen pun membawa mandat dari 27 negara anggota Uni Eropa untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan ekonomi Brussels dengan Washington, sekaligus menegosiasikan kepentingan kolektif Eropa di tengah medan yang kian rumit. Hasil dari pertemuan itu menjadi kejutan yang menyenangkan bagi banyak pihak dan kalangan. Trump dan von der Leyen mengumumkan bahwa tarif Amerika terhadap produk-produk Eropa akan diturunkan menjadi rata-rata 15%. Bahkan untuk impor mobil atau produk ekspor utama dari Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya, tarif akan dipangkas dari 25% menjadi hanya 15%. Sebagai bagian dari kesepakatan, Uni Eropa juga berkomitmen untuk membeli energi dari Amerika Serikat senilai 750 miliar dolar Amerika, serta menjanjikan investasi sebesar 600 miliar dolar AS di sektor-sektor strategis di negeri Paman Sam. Bagi Trump, kesepakatan ini adalah kemenangan politik sekaligus strategi ekonomi. Ia bisa menunjukkan kepada pendukungnya bahwa Amerika tetap menjadi pengendali meja perundingan global, sembari memastikan pasar bagi sektor energi dan juga investasinya tetap terbuka. Sementara itu, von der Leyen menyambut kesepakatan ini sebagai langkah positif yang membawa stabilitas dan prediktabilitas, atau dua kata kunci yang amat penting bagi pelaku usaha dan investor di tengah dunia yang tengah dilanda ketidakpastian geopolitik dan ketegangan blok ekonomi. Namun, di balik wajah ramah diplomasi dan pernyataan saling puji itu, dinamika geopolitik yang mengiringi kesepakatan ini tak bisa diabaikan. Di tengah meningkatnya pengaruh ekonomi Cina dan berlanjutnya konflik dagang di kawasan Asia, Amerika Serikat tampaknya ingin memastikan bahwa Eropa tetap menjadi mitra dagang utama, bukan beralih ke arah timur. Kesepakatan tarif ini, dengan demikian, bisa dipandang sebagai upaya strategis Washington untuk mengonsolidasikan aliansi ekonomi tradisionalnya dan menghambat kecenderungan Eropa untuk lebih mendekat ke Beijing atau memperas hubungan dengan negara-negara BRICS. Di sisi lain, komitmen Eropa untuk membeli energi Amerika juga punya dimensi politik yang penting. Dalam konteks transisi energi dan ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia, pembelian energi dari AS dapat dilihat sebagai upaya diversifikasi pasokan sekaligus pesan politik kepada Moskow bahwa kini Eropa memperkuat jaringannya ke arah barat, bukan lagi ke arah timur. Investasi senilai ratusan miliar dolar yang dijanjikan Uni Eropa juga menjadi sinyal bahwa Eropa tidak ingin terjebak dalam retorika konfrontatif yang selama ini mewarnai era Trump sebelumnya, melainkan memilih jalan pragmatis demi keberlanjutan ekonomi. Namun pertanyaannya, apakah kesepakatan ini akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya sekadar jeda dari konfrontasi yang lebih besar? Banyak analis memperingatkan bahwa sifat kebijakan perdagangan Trump yang impulsif dan berbasis kalkulasi elektoral bisa sewaktu-waktu berubah. Kesepakatan hari ini bisa saja digugat ulang untuk esok harinya, tergantung dinamika politik domestik Amerika.
Dalam hal ini, Uni Eropa tampaknya menyadari bahwa stabilitas hubungan ekonomi bukan semata ditentukan oleh dokumen perjanjian, tapi juga oleh kesinambungan pemimpin dan niat politik yang tulus. Di balik itu semua, dunia seolah menarik napas lega. Ancaman perang dagang yang besar-besaran, yang bisa mengunjang pasar finansial global, menghantam industri otomotif, dan memperlemah pemulihan ekonomi pasca pandemi, kini bisa diredam, setidaknya untuk sementara waktu. Para pelaku usaha di Eropa kini bisa bernafas lebih lega. Begitu pula eksportir energi di Amerika yang memperoleh pasar besar untuk menyalurkan produksinya. Kedamaian ini memang bersifat rapuh dan membutuhkan banyak pemeliharaan, bukan sekadar pengumuman pers. Kesepakatan antara Trump dan von der Leyen di Skotlandia menjadi pengingat bahwa diplomasi ekonomi masih mungkin dilakukan, bahkan dalam lanskap politik yang terpolarisasi dan penuh kepentingan. Hal itu juga mengingatkan bahwa sistem perdagangan global kini bergerak dalam pusaran ketidakpastian baru, di mana kepentingan nasional jangka pendek kerap lebih dominan dibanding komitmen multilateral jangka panjang. Bagi dunia yang tengah berjuang memulihkan diri dari berbagai krisis, mulai dari pandemi, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik, apa yang terjadi di Skotlandia mungkin bukanlah akhir dari drama perdagangan global. Tetapi setidaknya itu menjadi sebuah jeda penting. Sebuah momen di mana logika kerjasama berhasil mengalahkan logika konflik untuk sekarang ini. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.